Website adalah cara cepat dan mudah untuk membuat situs web. Jadi kita nanti akan belajar membuat situs sederhana. Google Site juga memudahkan untuk menuangkan semua dalam satu tempat. Penggunaan Google Site dalam bidang pendidikan ini banyak sekali Bapak Ibu untuk menampilkan berbagai portofolio kita seperti silabus, RPP, mungkin video, rekaman webinar, itu bisa semua disimpan dalam satu situs web milik kita sendiri. Kita juga bisa membuatnya untuk sekolah, jadi mungkin bagi Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu admin, itu bisa membuat situs web untuk sekolah yang nanti bisa dibagikan ke murid-murid, orang tua, atau dibagikan ke publik. Situs web juga membantu Bapak Ibu dengan siswa menemukan materi atau referensi yang cepat, karena kita bisa memasukkan semua dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan kita Bapak Ibu. Misalnya ada slide-slide penting dari materi-materi webinar yang kita ikuti atau video pembelajaran, itu bisa semua dimasukkan dalam Google Site. Untuk tim-tim olahraga di sekolah, untuk ekstrakurikuler juga bisa menggunakan Google Site. Jadi dalam tujuan pembelajaran kali ini itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa membuat situs web sederhana. Kemudian bisa mengedit wallpaper atau beranda. Bisa memasukkan dokumen. Bisa membagikan situs dan mempublikasikan situs. Baik, ayo sekarang kita mencoba membuat situs sederhana. Sekarang kita akan praktek Bapak Ibu ya. Ini di tugas nanti akan diberikan panduan bagaimana untuk membuat site sederhana. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya punya jaringan ini agak bermasalah.
Jadi seperti biasa, untuk memulai aplikasi dari Google, kita bisa masuk di titik 9 ini, atau kalau kita mau file kita langsung terintegrasi dengan Drive, kita bisa buka langsung dari Drive. Di sini baru pilih Google Sheets. Jaringan agak lambat, mohon sabar Bapak Ibu. Baik, buat judul dulu, judul situs yang akan kita buat ini apa? Apakah situs mengenai media pembelajaran atau situs sekolah? Nanti tergantung Bapak Ibu. Di sini saya akan mencontohkan situs sekolah ya, ini SMK. Kita beri nama situsnya. Kemudian judul ini bisa kita sesuaikan, kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan, termasuk ukuran hurufnya atau fontnya juga. Misalnya kita agak dikecilkan, kita ganti. Sudah bisa membuat judul situs kita. Kemudian ini adalah halaman beranda Bapak Ibu. Kita mau isi apa halaman beranda ini? Misalkan kita mau memasukkan gambar sekolah kita. Ada sisipkan, ada halaman, ada family. Otomatis gambarnya akan muncul di beranda kita. Kita bisa atur nanti. Kemudian bisa disisipkan lagi, misalnya video pembelajaran. Di sini scroll saja ke bawah Bapak Ibu. Di sini ada banyak sekali. Misalnya video ini mau saya ambil dari YouTube. Saya ingin memasukkan profil pelajar Pancasila. Kita cari di YouTube. Kita bisa ambil salah satu, diklik saja, kemudian pilih. Tinggal kita atur penempatannya saja. Ini juga bisa kita atur
supaya seimbang. Kita sudah membuat beranda Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana mengganti wallpaper atau mengganti supaya beranda kita ini terisi dengan gambar sesuatu. Di sini saya akan memasukkan gambar lagi. Ada, perhatikan di bawah ini Bapak Ibu ada gambar ini, ubah gambar. Ini bisa diklik. Jadi gambar yang mau kita ganti wallpapernya itu bisa diupload dari komputer kita atau kita bisa mengambil dari drive. Nah, ini kita bisa pilih kalau kita mau gunakan yang dari disediakan oleh komputer atau kalau punya gambar sendiri dari drive tinggal ambil saja. Sudah cantik kan Bapak Ibu? Kita sudah bisa membuat beranda untuk situs kita. Sekarang bagaimana membuat halaman baru? Tadi kita sudah belajar menyisipkan. Ini di sini ada halaman ini, tinggal diklik saja. Ada tombol plus di bawah. Di sini ada halaman baru. Kita tinggal tulis apa nama judul halamannya. Misalnya di sini nanti tempat untuk dokumen sekolah misalnya. Jadi kita kayak bikin ruang-ruang untuk buku diary kita Bapak Ibu. Nah, ini adalah halaman kedua. Saya coba klik halaman muka lagi, ini beranda site kita. Nah, ini dokumen sekolah, ini halaman kedua. Nah, misalnya dalam dokumen sekolah ini, di halaman kedua ini, kita mau sisipkan lagi Bapak Ibu. Misalnya kita mau sisipkan ada dokumen dalam bentuk doc atau Google Doc. Tinggal kita scroll lagi ke atas. Barangkali mau diambil dari drive, jadi ambil saja. Saya akan memasukkan modul ajar matematika. Ini contoh saja Bapak Ibu, karena saya mengajar matematika. Nah, kita juga bisa menambah isinya. Mau diisi apapun sudah disediakan di sini. Bahkan di sini ada template-template untuk kita isi. Misalnya kita ambil template sembarang seperti yang ini, yang model 2 ini. Nah, kita bisa memasukkan misalnya slide, mungkin slide belum tadi ya. Kita ambil dari drive juga. Jadi nanti Bapak Ibu kalau nanti praktek, ada tugas praktek, file-file yang nanti dimasukkan itu adalah yang dari tugas-tugas Bapak Ibu yang dari pertama. Misalnya kalau disuruh memasukkan Google Doc ya, masukkan Doc, kalau slide, ambil dari slide yang sudah Bapak Ibu buat. Seperti itu.
setiap file atau berkas yang kita masukkan atau dokumen yang kita masukkan, kita bisa memberi keterangan Bapak Ibu. Misalnya ini adalah tulis saja materi pengembangan diri misalnya. Ini kalau mau diisi lagi sembarang Bapak Ibu, misalnya kita mau ambil dari slide sudah, doc sudah, mau pilih gambar saja. Atau karena tadi itu materi pengembangan diri, kalau ini mau dijadikan portofolionya kita, mungkin kita bisa isi dengan sertifikatnya kita, seperti itu. Jadi bisa untuk tempat menampung pengembangan diri Bapak Ibu semua, seperti itu. Misalnya ini tinggal dikasih saja keterangan. Itu Bapak Ibu. Jadi kita sudah bikin 2 halaman. Seandainya misalnya halaman 2 ini kita mau bikin sub halaman lagi, tinggal ambil saja ini halaman, terus di bawahnya dokumen sekolah, ini ada titik 3, tinggal diklik lagi. Mau yang bentuknya sama, kalau mau bentuknya sama dengan halaman ini, tinggal duplikasi halaman. Atau kalau berbeda, tambahkan subhalaman. Misalnya saya mau isi materi kelas 10. Jadi kita ini ibaratnya bikin ruangannya Bapak Ibu, nanti tinggal diisi, mau isinya itu apa. Materi kelas 10. Kemudian mau bikin subhalaman lagi. Karena ini sama, jadi tinggal saya duplikasi halaman saja. Jadi ini saya edit materi kelas 11. Ini tinggal diedit. Kalau mau bikin sub halaman lagi, kalau sama bisa diduplikasi saja. Ini diedit lagi. Materi kelas 12. Tinggal diedit. Sekarang kita mau lihat bagaimana sebenarnya tampilan aslinya. Di sini ada pratinjo, jadi kita tinggal klik saja. Mulai dari di sini ada, kalau dibuka di HP itu bentuknya seperti ini. Ini halaman muka. Ini kalau di scroll, kita buka halaman 2. Kalau di scroll ke bawah, atau mau dibuka sub halamannya tapi belum ada isinya, ini kalau di HP. Kalau ini di tampilan di tablet, ini tampilan di PC atau laptop atau komputer.
dirasa cukup, kita bisa kembali lagi dari pratinjal. Misalnya ini kita sudah isi lengkap Bapak Ibu, kita mau membagikan atau mengajak orang lain mengisi site kita, berkolaborasi dengan kita. Misalnya Bapak atau Ibu sebagai kepala sekolah mengajak guru-gurunya untuk mengumpulkan RPP misalnya di dalam situs sekolah sebagai dokumen sekolah. Jadi tinggal tambahkan saja, bagikan dengan orang lain. Kita misalnya saya mau bagikan ke Ibu Desi misalnya. Misalnya tolong kirim RPP di dokumen sekolah. Baru klik kirim, otomatis akan ada pesan di orang yang kita kirim, site kita, dan bisa diedit. Jadi kita batalkan saja. Yang terakhir, kalau sudah jadi, kita mau publikasikan. Mohon maaf, jaringan saya agak terganggu. Ini tombol publikasikan saya ini harusnya ini biru, jadi nanti kalau Bapak Ibu bikin, nanti ini diklik publikasikan, kemudian dipilih akses publik. Setiap orang yang memikirin bisa melihat situs Bapak Ibu. Saya pikir untuk membuat situs sederhana sudah cukup. Saya kembalikan lagi ke Bapak moderator. Pak Usman, silakan.